Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Sofyan Mulyadi di channel YouTube saya pada kesempatan hari ini. Ya, setelah sekian lama saya tidak membuat konten mengenai pembuktian, hari ini saya akan melanjutkan kembali mengenai pembuktian tentang luas lingkaran sebagai poligon sekitar hingga ukuran bagian yang kedua. Yang membedakan dengan bagian pertama ini hanyalah metode luas segitiga yang akan digunakan. Kalau sebelumnya menggunakan rumus setengah A sekali tinggi, maka untuk saat ini kita akan menggunakan rumus setengah kali AB kali sin C, di mana A dan B adalah sisi dari segitiga dan C-nya adalah salah satu sudut yang mengapit kedua sisi tersebut. Oke, nah kita langsung saja mulai. Seperti biasa, kalau kita tahu bahwa luas lingkaran selama ini adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat, di mana Pi adalah suatu konstan yang pendekatannya sebesar 3,14 dan R adalah jari-jari. Namun bagaimana untuk membuktikannya? Oke, kita akan memulai dari segitiga beraturan terlebih dahulu. Oke, kita akan memulai dari segitiga. Segitiga. Oke. Nah, pada segitiga kita akan buat sebuah segitiga beraturan. Ya. Segitiga berarti untuk nilai N sama dengan 3 ya. N sama dengan 3. Oke. Lalu kita akan tarik garis di sini. Ya. 1, 1, 2, 3. Di sini saya misalkan mereka memiliki panjang yang sama ya, R dan R. Ya. Dan ini adalah segitiga sama sisi. Nah, satu putaran kan 360 derajat atau 2 pi radian. Karena ini membagi 3 sudut sama besar, maka besar sudutnya akan sama dengan 2 pi per 3 radian. Oke. Nah, sekarang saya akan mengambil sisi area yang ada di sebelah sini. Oke. Sehingga menjadi seperti ini. Saya ambil sudutnya, lalu saya gambarkan segitiganya. Oke. Ini R, dan di sini adalah 2pi per 3. Oh ya, maaf, ini sisinya hitam ya, seperti ini. Oke. Sehingga luasnya kita dapat peroleh sebagai setengah dikali R. Maaf, ini saya akan membedakannya di sini. Untuk luas segitiganya, saya lambangkan dengan L kecil. L kecil. Setengah kali R. Sebentar, saya buat seperti ini aja. Setengah dikali R, dikali R, dikali sinus dari 2pi per 3. Oke. Saya rapikan terlebih dahulu ya. 2pi per 3. Atau sisa satu sebagai setengah R kuadrat
sinus 2pi/3. Oke. Nah, ini hanyalah luas satu area di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau satu segitiga utuh ini? Maka kita peroleh L-nya akan sama dengan 3 kali L. Sehingga kita peroleh luas satu segitiga utuhnya akan sama dengan 3/2 R kuadrat sinus dari 2pi/3. Nah, ini adalah luas dari segitiga yang beraturan. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba untuk sisi yang lebih banyak lagi, yaitu segi 4 beraturan. Apa yang biasa kita kenal dengan sebutan persegi. Oke. Nah, kita akan mulai dengan persegi 4. Atau untuk N sama dengan 4. N sama dengan 4. Karena sisinya ada 4 ya. Nah, kita akan gambarkan bentuknya menjadi seperti ini. Dan diagonal yang kita gambarkan terlebih dahulu. Ini kita punya panjang R, ini punya panjang R, dan satu putaran 360 derajat. Dia membagi 4 sudut menjadi sama besar, sehingga kita peroleh masing-masing adalah 2pi/4. Oke. Nah, kita akan ambil daerah yang ada di sini. Sorry, maaf. Saya rapikan sedikit ya. Nah, seperti ini saya ambil daerah yang ada di sini, sehingga menjadi seperti ini. Ini saya ambil segitiganya, dan ini sebuah garis lurus. Besar sudutnya adalah tadi sebesar 2pi/4. Dan ini adalah jari-jari, ini jari-jari. Oke. Nah, untuk menghitung luas daerah yang berwarna merah ini, ya, kita gunakan rumus yang sama, yaitu setengah kali R dikali R kali sinus dari sudutnya yang mengapit kedua sisi tersebut. Lalu kita tulis sebagai setengah R kuadrat sinus 2pi/4. Maaf, ini bukan L besar ya, harusnya ini L kecil. Harusnya ini L kecil. Nah, kemudian untuk luas keseluruhan ini saya lambangkan sebagai L besar adalah 4 dikalikan dengan L kecil. Ya. Jadi luas segi 4 peraturannya terus persegi ini akan sama dengan 4 kali dari luas segitiga ini yang ada di sebelah kanan. Oke. Nah, kita masukkan rumusnya tadi kita peroleh menjadi 4/2 R kuadrat sinus dari 2pi/4
per 4. Oke. Nah, ini kita peroleh luas untuk segi 4 yang beraturan. Nah, sekarang kita akan coba satu contoh lagi untuk segi 5. Segi 5 kita gambarkan dulu bentuknya. Setelah itu kita akan buat diagonalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sama seperti tadi, semua sisinya sama panjang ya, karena poligon yang beraturan. Kemudian kita ambil salah satu sudutnya. Misalkan saya ambil sebelah sini. Kalau kita teruskan, ya kita ambil dan kita insetkan terbesar. Jadi seperti ini. Ambil ke sini, ambil ke sini, dan terakhir ke sini. Nah, ini punya panjang R, ini punya panjang R, dan kalau tadi satu putaran kan sama 360 derajat atau 2 pi. Maka karena membagi 5 sudutnya sama besar, maka masing-masing mendapat jatah sebesar 2 pi per 5 radian. Oke. Nah, ini adalah daerah yang diarsir merah seperti ini. Sehingga kita peroleh luasnya akan sama dengan setengah kali R kali R dikali sinus dari 2pi per 5. Atau bisa saya tuliskan sebagai setengah R kuadrat sin 2pi per 5. Nah, segi 5 ini tersusun dari 5 buah segitiga yang ada di sebelah kanan. Sehingga kita peroleh luas segi 5-nya akan sama dengan 5 dari L terkecil. Mau kita tuliskan sebagai 5 per 2 R kuadrat sinus 2pi per 5. Oke. Nah, ini adalah luas segi 5 yang beraturan. Oke. Tadi kita sudah dapat nih. Ya, segitiga N-nya 3 nih. Kan 3 nih. Kemudian segi 4 juga ini 4. Dan segi 5 juga sama. Maka dari sini kita peroleh bahwa kalau kita mau menghitung luas dari si segi N, ya, untuk segi N beraturan, maka luasnya akan sama dengan N dikalikan dengan L, atau saya tuliskan sebagai N per 2 R kuadrat sinus dari 2pi per N. Nah, ini untuk segi N. Sekarang kita akan arahkan pembuktian kita untuk menghitung luas lingkaran. Nah, lingkaran kan tadi kita dekati sebagai poligon segitiga yang beraturan. Maka kita peroleh bahwa
luas lingkaran, kita menggunakan pendekatan limit, ya, sama seperti sama seperti di video sebelumnya ya, bahwa L itu akan sama dengan limit N menuju tak hingga N per 2 R kuadrat sinus 2pi per N. Atau bisa kita tuliskan menjadi setengah R kuadrat limit N menuju tak hingga dari N sinus dari 2pi per N. Oke. Atau bisa kita tuliskan lagi menjadi setengah R kuadrat limit N menuju tak hingga sinus 2pi per N dibagi dengan 1/n. Dibagi dengan 1/n. Oke. Nah, kita akan memisahkan 1/n ini dengan variabel lain supaya kita peroleh nilai limitnya sesuai dengan sifat-sifat limit trigonometri. Ya. Nah, jadi kita harus buat pemisahan. Misalkan, X-nya itu adalah 1/n. Nah, kalau N-nya menuju tak hingga, maka X ya, akan menuju ke suatu nilai yang sangat kecil ya. Suatu bilangan dibagi dengan suatu bilangan yang sangat besar, nilai akan mendekati 0. Sehingga kita peroleh luas lingkaran itu akan sama dengan setengah R kuadrat, limitnya berubah, limit X menuju 0 dari sinus 2pi dikalikan dengan X per X. Nah, nilai limit di sini akan sama dengan 2pi ya, sesuai dengan sifat limit trigonometri. Kalau kita peroleh setengah R kuadrat dikalikan dengan 2pi, lalu saya lakukan pencoretan untuk angka 2-nya, sehingga diperoleh luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Oke. Dengan demikian, kita dapat membuktikan bahwa luas lingkaran dengan jari-jari R dan nilai P-nya pendekatan sebesar 3,14 adalah Pi kali R kuadrat. Oke. Sekian untuk video pembuktian saya pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak channel YouTube saya dari awal sampai dengan akhir. Silakan tulis feedback atau masukannya dan juga pertanyaan di kolom komentar YouTube-nya. Dan untuk materinya dalam bentuk PDF akan saya kirimkan juga di link deskripsi channel YouTube saya ini, ya, di video saya. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.